Ante Rebic ditargetkan fit saat AC Milan bertandang ke markas Empoli. Ante Rebic terhitung sudah 1 bulan tidak bermain menyusul masalah hernia yang dideritanya. Namun pemain asal Kroasia itu diperkirakan sudah fit pada akhir September ini dan bisa dimainkan saat AC Milan bertandang ke markas Empoli di tanggal 2 Oktober. Pada Serie A musim 2022-23 ini, Ante Rebic sesungguhnya bisa mengawali musim dengan baik setelah sukses mencetak 2 gol di kemenangan 4-2 atas Udinese bulan Agustus lalu. Namun setelah pertandingan tersebut, pemain berusia 29 tahun ini mengalami problem hernia kecil dan mau tak mau ia harus melewatkan seluruh laga bersama Rossoneri di bulan September. Untungnya kondisi Rebic saat ini sudah mulai membaik dan menurut laporan terbaru dari Tuttosport, tim medis Milan optimis sang pemain bisa merumput lagi dalam waktu dekat. Kalau tak ada arah melintang dan proses penyembuhan hernia Rebic berlangsung lancar, maka sang pemain diprediksi akan comeback pada bulan Oktober besok ketika AC Milan menyambangi markas Empoli di Giornata ke-8 Serie A. Kembalinya Rebic jelas sangat diperlukan oleh manajer Stefano Pioli. Sebab selama sang pemain absen, Pioli jadi kekurangan sosok winger mumpuni untuk menghuni sektor penyerang sayap Milan. Saat Rafael Leao absen akibat skorsing 1 laga pekan lalu, Milan tak bisa menurunkan Rebic dan pada akhirnya harus keok 1-2 dari Napoli. San Siro segera runtuh. AC Milan dan Inter Milan diprediksi semakin kaya saat stadion baru selesai. Dua klub raksasa Liga Italia Serie A, AC Milan dan Inter Milan, diprediksi akan semakin kaya raya saat stadion anyar mereka rampung. Dua klub sekota AC Milan dan Inter Milan kini tengah menatap hal-hal yang berada di depan mereka dan salah satunya adalah mengenai stadion baru yang mereka rencanakan. Kini setelah 75 tahun kedua tim menempati San Siro, AC Milan dan Inter akan sepakat untuk meninggalkan stadion yang mendampingi perjalanan mereka tersebut. Kedua tim kini pun menempuh kesepakatan baru dengan berusaha untuk bersama-sama mengupayakan terbangunnya markas anyar yang akan dinamai New San Siro. Bersama stadion baru nantinya, baik AC Milan maupun Inter Milan diharapkan akan terbantu dari sisi pendapatan yang lebih banyak daripada saat di San Siro. Pembangunan stadion anyar AC Milan dan Inter Milan tampaknya tidak hanya akan memberikan kegembiraan kepada para penggemar, akan tetapi juga kepada pihak manajemen. Dilansir dari Sempre Milan, saat stadion anyar mereka sudah jadi, potensi pendapatan mereka diharapkan juga ikut meningkat. Stadion anyar nantinya diharapkan akan membawa tambahan 120 juta euro atau setara 1,7 triliun rupiah per tahun bagi kedua tim kota Milan tersebut. Angka tersebut sudah termasuk hak penamaan stadion, sponsor hingga tur museum yang dapat mereka lakukan. Hal itu tentunya akan menjadi sebuah peningkatan yang signifikan jika dibandingkan pendapatan mereka saat memakai stadion San Siro. Stadion anyar yang sebelumnya diprediksi akan rampung pada tahun 2026 dipastikan akan molor 4 tahun ke 2030. Hal itu juga bukan tanpa alasan, mengingat rumitnya birokrasi yang harus dilalui oleh AC Milan dan Inter Milan. Gara-gara ulah Chelsea, AC Milan masih kesusahan perpanjang kontrak Rafael Leao. AC Milan menghadapi satu kendala dalam proses memperpanjang kontrak Rafael Leao gara-gara ulah yang dilakukan oleh Chelsea saat bursa transfer musim panas 2022. AC Milan terus berupaya untuk memperpanjang kontrak 3 pemainnya. Ketiga pemain itu adalah Ismail Bennacer, Pierre Kalulu, dan Rafael Leao.
Untuk Leo, kontraknya akan habis pada 30 Juni 2024. Khusus untuk Leo, AC Milan berusaha mati-matian untuk memperpanjang kontraknya. Hal tersebut tak bisa dilepaskan dari performa apik winger asal Portugal itu di awal musim 2022-23. Menurut laporan Sky Sport Italia, Leo adalah pemain penting di lini depan Rossoneri. Namun upaya AC Milan untuk memperbarui kontrak Leo menghadapi kendala gara-gara ulah Chelsea. Pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas 2022, Chelsea sempat memberikan tawaran yang sangat besar kepada AC Milan untuk membeli Leo, yakni di angka 127 juta euro atau setara dengan 1,8 triliun rupiah. Dilansir dari Sempre Milan, tawaran dari Chelsea itu menjadi alasan agen Rafael Leo Jorge Mendes meminta gaji sangat tinggi kepada AC Milan untuk kliennya, yaitu 7 juta euro atau setara dengan 103 miliar rupiah per musim. Rafael Leo ungkap pentingnya peran Ibrahimovic dalam performa gemilangnya di Milan. Rafael Leo mengenang kembali kedatangannya di Milan, bagaimana dia berubah sejak saat itu, dan hubungan spesialnya dengan Zlatan Ibrahimovic. Berbicara kepada majalah Outback, Rafael Leo pertama kali membahas beberapa kesulitan awal yang dia hadapi setelah kedatangannya di Milan pada 2019. 2 tahun pertama di Milan sulit. Saya datang dari Prancis, di mana semuanya lebih kecil dan hidup sangat berbeda. Ketika Anda tiba di Milan, Anda tahu bahwa Anda harus menjadi seorang pemenang, bahwa banyak legenda mengenakan seragam yang sama dengan Anda, memenangkan begitu banyak trofi. Anda merasakannya dan Anda langsung menjalaninya. Setelah proses transisi, saya menjadi orang yang berbeda dan pemain yang berbeda. Dia mengomentari bantuan yang dia terima dan hubungannya dengan Ibrahimovic. Dalam periode ini, keluarga saya, pelatih Pioli dan Ibra, yang selalu dekat dengan saya setiap hari sangat penting. Zlatan adalah contoh, dia mengajari saya pentingnya bertanya, selalu fokus, bahkan di luar lapangan. Kami berbicara kapanpun kami bisa, bukan sebagai profesional atau kolega, tetapi sebagai pria. Akhirnya, Leo berbicara tentang tujuan dan keinginannya untuk masa depan. Sekarang saya ingin memanfaatkan semua peluang yang ada. Saya ingin menjadi pahlawan dan pantas mendapatkan tempat saya di starting 11 tim nasional Portugal. Jika kemudian ada peluang untuk juara, ya, itu akan sangat menyenangkan. Tutup Leo.